Untuk menyusun kronologi berdirinya Kerajaan Majapahit, mari kita pahami background dari leluhur Kertanegara dan Jayakatwang. Leluhur Kertanegara atau raja terakhir Singosari adalah Ken Arok. Tahu kan Ken Arok? Yang suka sama istri bosnya itu loh. Sebagai tambahan informasi, di sini Jayakatwang ini biasanya Kertanegara ya. Jayakatwang berpura-pura tunduk pada Kertanegara. Kamu kena prank, selamat kamu kena prank. Lalu siapa Jayakatwang? Jayakatwang adalah keturunan dari Kertajaya, seorang raja Panjalu yang berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Fish is like, "Puh, fuck you," to which Tina replies, "Puh, fuck you, puh, fuck you." Tina unleashes a massive fuck. Jadi, kalau Jayakatwang tiba-tiba menusuk Tanegara dari belakang, Spoiler alert. jangan kaget ya, karena Jayakatwang ada motivasi kuat nih soalnya. Oke, mari kita mulai kisah ini di suatu hari yang cerah di Singasari. Hari itu, beberapa orang sipit tengah mengunjungi kerajaan Singasari. Mereka tidak hanya jalan-jalan, mereka membawa surat dari Kaisar Kubilai Khan. Ya, mereka adalah utusan dari kerajaan Mongol. Utusan itu membawa pesan yang berisi bahwa Singosari diharuskan tunduk pada kerajaan Mongol. Tanegara sebagai Raja Singasari yang keras itu langsung naik darah. Saking marahnya Kertanegara, dia menebas kuping utusan dari Mongol. Nah, I'd win. Setelah kejadian pengirisan kuping itu, sang utusan Mongol langsung mengadu ke Kubilai Khan. Kubilai Khan pun marah dong. Dia menjadi geram dan berniat menyerang Singasari. Tapi tentu saja itu tidak mudah. Di zaman dulu, untuk pergi ke luar negeri itu agak PR cuy. Harus merhatiin perbekalan, angin, dan sebagainya. Lagipun di tanah Jawa tidak hanya ada Singosari, ada banyak kerajaan lain. Sehingga takutnya mereka tiba-tiba ikutan. Captain! Yeah? No! Jadi, Kubilai Khan pun menyusun rencana dan menunda balas dendam itu selama beberapa tahun. I'm waiting. Kita abaikan dulu Kubilai Khan. Kita fokus pada penyerangan Jayakatwang. Jayakatwang menyerang Singasari tentu tidak dengan menantang Kertanegara secara terang-terangan. Pelan-pelan ia menyusun rencana. I have waited a long time for this moment, my little green friend. Atas saran Arya Viraraja, awalnya pasukan kecil itu ia kirimkan untuk menyerbu Singosari dari utara. Mendengar hal itu, Kertanegara langsung bertindak dengan mengirim Dyah Wijaya untuk menghadapinya. It does contain pot of greed! Dan pasukan kecil itu pun berhasil dikalahkan oleh Dyah Wijaya. Come on, man! That's too easy! Tapi bukan itu inti rencana Jayakatwang. Karena pasukan dengan jumlah kecil itu hanya bersifat pancingan, hal itu menyebabkan kerajaan Singasari lemah pertahanan. Okay, Patrick, load the potatoes. Your order, sir. I'll have 2 Krabby Patties. Saat itulah Jayakatwang langsung all-in untuk menyerang Kertanegara dan berhasil mengalahkannya. Fine. I'll do it myself. Saat runtuhnya kerajaan Singosari, Dyah Wijaya yang saat itu statusnya adalah menantu Kertanegara, sehingga ia harus lari beserta keluarganya. Aku akan kembali. Ia mengungsi ke bukit, sawah, ke lembah, ke bukit lagi, terus berlarian hingga jejaknya sulit ditemukan Jayakatwang. Sampai pada akhirnya,
Dyahwijaya mengungsi ke Arya Wiraraja. Masih ingat dengan Arya Wiraraja? Ya, dia yang membantu Jayakatwang untuk mengalahkan Kertanegara. Atas usulan Arya Wiraraja, Dyahwijaya menyerahkan diri dan tunduk pada kekuasaan Jayakatwang. Do hereby pledge to you my undying fidelity. Come down to Papa. No, you're not my Papa. Papa miss you. Seperti prediksi Arya Wiraraja, Jayakatwang menerima baik Dyahwijaya, bahkan menghadiahkan Dyahwijaya sebuah lahan di hutan tarik. Hutan tarik itu dibabat oleh Dyahwijaya dan dijadikan pedukuhan Majapahit. Nama Majapahit diambil dari buah maja yang pahit. Sesimpel itu. Papa's biscuits. Apakah Majapahit sudah berdiri sebagai kerajaan? Belum. Saat ini Majapahit masih berstatus sebagai pedukuhan. Kita kembali kepada Kubilai Khan. Setelah Kubilai Khan berhasil menyusun rencana, menentukan hari keberangkatan, mengumpulkan perbekalan, dan segala tetek bengek lainnya, pasukan Mongol dengan perintah menghabisi Kertanegara pun mulai berlayar ke Jawa. It is time. Di sini orang-orang Mongol tidak tahu kalau Kertanegara sudah tewas. Setelah berdirinya pedukuhan Majapahit, pasukan Mongol datang menyerang. Alasan Jayakatwang membiarkan Dyahwijaya mendirikan pedukuhan Majapahit adalah karena saat pasukan Mongol datang, pasukan Mongol akan berhadapan dengan Dyahwijaya lebih dahulu. Rencana Jayakatwang apabila pasukan Mongol digalakkan oleh Dyahwijaya, ia akan untung. Kalaupun Dyahwijaya kalah, dia juga untung. Nggak ada ruginya, win-win solution. Anjay. Tapi tidak begitu cerita berjalan. Dyahwijaya dengan sadar tanpa paksaan menyerahkan diri pada Mongol. Dyahwijaya justru bekerja sama dengan pasukan Mongol dan tebak siapa yang juga ikut join. Ya, Arya Wiraraja ikut join untuk mengalahkan Jayakatwang. Saya mau main juga? Wah, ini saling mengkhianati ya. Udah kayak alur Attack on Titan cuy. Singkat cerita, dengan persekongkolan itu Dyahwijaya, Arya Wiraraja, dan pasukan Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang gugur dalam perang, Arya Wiraraja mengiming-imingi pasukan Mongol dengan gadis-gadis bangsawan. Ya pasukan Mongol pun ya oke aja. Kapan lagi dapat gadis bangsawan cantik ya kan cuy? Yang pasukan Mongol tidak tahu adalah bahwa janji itu adalah sebuah jebakan. Now end this! Sorry to disappoint you, Yugi. Huh? You triggered my trap card! Pada akhirnya pasukan Mongol diamuk oleh Lembu Sora dan pasukan Mongol pun kocar-kacir pergi dari tanah Jawa. Akhirnya setelah mengalahkan Jayakatwang dan mengusir pasukan Mongol, Dyahwijaya dapat mendirikan kerajaan Majapahit. Namun kerajaan Majapahit harus dibagi menjadi dua, yakni Majapahit Barat untuk Dyahwijaya dan Majapahit Timur untuk Arya Wiraraja. Bagi dua.